Ya, peluang emas tengah menghampar di hadapan industri tekstil Indonesia. Di tengah persaingan global yang makin ketat, Indonesia justru mencetak keunggulan langka. Tarif ekspor ke Amerika Serikat yang lebih ringan dibandingkan para rival utama seperti Vietnam dan juga Bangladesh. Bagi para pelaku usaha, ini bukan sekedar insentif dagang, tapi semacam tiket emas untuk merebut kembali pangsa pasar yang selama ini dikuasai negara lain. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia memanfaatkan momen ini untuk menyalip para pesaing dan jadi pemimpin lintasan sektor tekstil? Selengkapnya akan kita bahas dalam Golden Ticket dari Trump untuk tekstil Indonesia. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, setelah berbulan-bulan tarik ulur dagang Amerika Serikat akhirnya melunak terhadap Indonesia. Tarif bea masuk untuk produk tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki RI kini resmi diturunkan menjadi 19%. Terendah di kawasan ASEAN setelah negosiasi panjang antara Jakarta dan Washington. Tarif ini jauh lebih rendah dibandingkan level sebelumnya yang mencapai 32%. Ini setara dengan China. Di atas kertas ini bisa jadi tiket emas bagi Indonesia untuk kembali menantang dominasi Vietnam, Bangladesh, hingga Kamboja di pasar ekspor Amerika Serikat. Apalagi pasar Amerika Serikat untuk ketiga kategori produk ini, kita sebut saja HS61 tekstil rajut, ada HS62 yang non rajut dan juga HS64 alas kaki. Ini sangatlah besar. Totalnya mencapai 112,1 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya pangsa Indonesia di pasar tersebut masih mini, kurang dari 7%. Ini jauh tertinggal dari Vietnam dan juga China. Dan ini membuka ruang pertumbuhan besar jika tarif baru dimanfaatkan dengan strategis tepat. Bandingkan saja, Vietnam masih dikenakan tarif 20%, bahkan bisa tembus 40% jika ada dugaan transshipment. Malaysia dan Brunei 25%, Thailand dan Kamboja 36%, Bangladesh 35%, dan Brazil bahkan 50% untuk alas kaki. Kalau melihat peta ekspor ke Amerika Serikat, Vietnam memimpin dengan nilai 24,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk ketiga HS tersebut. Disusul China di 19,5 miliar dolar meskipun tarifnya tinggi. Sementara Indonesia masih tertahan di angka 7 miliar dolar setara Bangladesh. Ini kalau misalkan kita lihat ya, jika melihat performa ekspor tekstil dan pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya kategori HS61 dan juga HS62. Kita lihat HS61 dulu ya. Ini terlihat ada benang merah begitu ya. Indonesia punya tarif lebih ringan, tapi belum jadi pilihan utama. Di kategori HS61, Indonesia baru mencatatkan ekspor sekitar 2,3 miliar US dolar begitu ya, dengan tarif 19%. Dan kalau misalnya kita lihat, bandingkan dengan Vietnam yang ekspornya tembus 8,5 miliar dolar, padahal tarifnya justru lebih tinggi di 20%. Ada pula China, bahkan ekspornya mencapai 11 miliar dolar meski dibebani tarif 30%. Ini kalau kita lihat ya. Begitu pula dengan kategori HS62. Ini posisi RI juga bisa dikatakan belum optimal begitu ya. Ekspor baru di kisaran 2,1 miliar US dollar. Ini jauh di bawah Vietnam yang menembus 6,8 miliar US dollar. Dan juga kalau kita China ada 7,8 miliar US dollar. Padahal tarif Indonesia kini lebih bersaing. Hanya 19% dibandingkan Vietnam 20% dan juga China 30%. Pola ini menunjukkan satu hal penting. Jadi tarif rendah aja nggak cukup. Tanpa efisiensi produksi, diferensiasi produk dan juga strategi promosi yang agresif, Indonesia terus tertinggal dari para pesaing meski punya beban tarif yang lebih ringan. Tapi lagi-lagi, tarif boleh jadi kunci, tapi eksekusinya tetap ada di tangan industri kita sendiri. Lalu seberapa besar potensi manfaat langsung bagi pelaku usaha dalam negeri? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, penurunan tarif bukan sekedar angka di atas kertas, tapi bisa jadi penyelamat nyata bagi jutaan pekerja di industri tekstil, aparel, dan juga alas kaki. Sektor ini dikenal sebagai sektor padat karya dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menurut Kemenko Perekonomian, potongan tarif dari 32% ke 19% berpotensi menyelamatkan hingga 1 juta lapangan kerja. Ini kalau kita lihat ya, ini mencapai jutaan sekaligus membuka ruang ekspansi baru bagi pelaku usaha. Dampak ekonominya juga berlapis karena sektor ini punya efek berganda yang kuat dari hulu ke hilir dan juga pabrik ke rumah tangga. Ini kalau kita lihat sama aja nih bermanfaat besar untuk ekonomi RI. Ini kalau misalnya kita lihat sebelumnya
Laporan Maybank sempat memperingatkan bila akses ke pasar Amerika Serikat tetap ketat atau tarif justru kembali dinaikkan, maka sekitar 2 juta lebih pekerja manufaktur di Indonesia, terutama di sektor tekstil, furniture, karet, dan juga alas kaki, beresiko terdampak langsung. Sebaliknya, jika Indonesia berhasil merebut hanya 10% pangsa pasar dari negara pesaing, maka nilai tambah ekspor RI bisa melonjak 6,4 miliar US dollar. Ini kalau kita lihat potensinya lumayan besar sekali dan ini tentu saja membuka potensi 1 juta lapangan pekerjaan tambahan. Tapi peluang besar ini tentu saja nggak datang 2 kali begitu ya. Indonesia harus menyiapkan strategi konkret dan juga eksekusi yang cepat. Apa saja strategi yang dibutuhkan untuk mengamankan momentum ini? Kita lihat faktanya. Ya. Tarif 19% jelas memberi keunggulan kompetitif baru bagi Indonesia. Tapi keunggulan ini nggak akan berarti tanpa langkah konkret di lapangan. Peluang ini hanya bisa menjadi nyata jika diiringi transformasi industri dari sekedar produksi massal menjadi rantai pasok yang efisien dan bernilai tambah tinggi. Indonesia perlu segera memperluas dan memperdalam rantai pasok agar bisa menyaingi Vietnam yang lebih dulu unggul dalam hal integrasi logistik dan juga efisiensi produksi. Promosi dagang juga harus diperkuat tentu saja agar retailer besar di Amerika Serikat yakin untuk mengalihkan pesanan dari negara pesaing ke pabrik-pabrik dalam negeri. Intinya keringanan tarif bukanlah garis finish, melainkan titik start dari sebuah peluang besar. Jika dikelola dengan serius dan terintegrasi, Indonesia bukan hanya bisa mempertahankan pasar tapi naik kelas jadi eksportir utama tekstil dan alas kaki ke Amerika Serikat. Namun jika strategi tak kunjung matang, peluang ini hanya akan jadi nafas pendek di tengah ketatnya kompetisi global. Sangat menarik sekali pemirsa. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, Indonesia kini punya momen langka sebenarnya. Kombinasi tarif rendah, potensi pasar besar dan juga posisi strategis di tengah pergeseran rantai pasok global. Tapi peluang hanya akan tinggal cerita jika tidak diterjemahkan dalam aksi nyata. Inilah waktunya Indonesia berhenti jadi penonton di panggung ekspor dunia dan mulai ambil peran sebagai pemain utama industri tekstil dan alas kaki global. Tiket emas ini bukan untuk disimpan tapi dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?